Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai niat sholat witir yang benar dan beberapa kategori yang keliru seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat witir ini termasuk daripada salah satu di antara sholat yang mempunyai waktu ziwakat. Maka dari itu di dalam niat sholat witir, karena sholat witir ini merupakan sholat yang mempunyai waktu, maka setidaknya harus memenuhi dua ini niatnya. Yang pertama adalah qasdu fi'liha kama fil fardi, usolli. Jadi sholat witir itu harus ada usolli, saya sholat. Nah, itu namanya menyengaja melakukan sholat. Yang nomor dua adalah ta'yinuha. Jadi yang nomor dua adalah dengan ta'yin, dengan menyebutkan usollil witro, Allahu Akbar, sudah sah. Karena setidaknya itu yang dua itu yang wajib ketika kita melakukan sholat yang mempunyai waktu, diantaranya witir ini. Jadi usolil witro, Allahu Akbar, itu sudah sah ya, karena sudah memenuhi unsur daripada qasdu fi'liha dan juga ta'yin, yakni menentukan sholatnya. Lalu bagaimana dengan biasanya ada tambahan lafadz lillahi ta'ala, bila ada tambahan mustaqbilal kiblati, adaan, makmuman lillahi ta'ala, itu merupakan kesunahan-kesunahan niat. Di antaranya adalah wayundabu fin niyati umurun minha idofatun ilallah lillahi ta'ala, itu ditambahin lillahi ta'ala itu sunnah. Wa ta'arrudun li adain wa qodoin, menyebutkan adaan, menyebutkan qodoan atau qodoan ya, adaan atau qodoan itu sunnah. Wa ta'arrudun listiqbalin wa ada di rokaatin, yakni menyebutkan mustaqbilal kiblati. Nah, itu mustaqbilal kiblati itu juga sunnah. Begitu juga menyebutkan rokaataini, salasa rokaatin, menyebutkan adat jumlah rokaatnya, itu sunnah hukumnya. Wa nutqun bin wan wiyin kubailat takbiri, yakni kemudian mengucapkan niat sebelum takbir, melafadzkan niat itu. Usolli sunnatal witri atau sunnatan minal witri, rokaat ini sebelumnya itu diucapkan, dilafadzkan, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita mau mengambil yang wajib saja, itu sudah cukup usollil witro, itu sudah cukup. Berikutnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan niat sholat witir. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Witir itu karena kan artinya itu kan ganjil. Witir artinya ganjil. Tapi dalam prakteknya itu niatnya itu tidak dipraktekkan dengan ganjil. Tapi usolli witro rokaataini, sudah usolli witro, sudah saya niat sholat ganjil, tapi kok ujung-ujungnya rokaataini, 2 rakaat. Sejak kapan 2 ini menjadi angka ganjil, kan seperti itu. Maka ini menimbulkan kerancuan. Nah, ini sudah dibahas di kalangan para ulama. Kita fokus di fikih Syafi'i saja dalam hal ini. Dalam hal ini saya akan menggunakan referensi dalam kitab Nihayatuz Zain, karangan daripada Imam Nawawi Al-Bantani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi parahnya seperti ini. Waliman zada ala rokaatin al-faslu baina rokaati bisalami bi ayyuhrima bil witri rokataini. Bagi orang yang ingin melebihi, ingin menambahi daripada 1 rakaat, yakni dengan fasal, dengan memisah, berarti lebih dari 1 rakaat, di fasal, dipisah, itu bisa 3 rakaat ya. Kemudian bisa juga 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Ini yang pendapat kuat dalam madhab Syafi'i, walaupun dalam kitab Majmu' itu disebutkan ada yang ulama kil, tapi ini pendapat ada mengatakan 13. Ini sangat sedikit sekali, tapi ulama berpendapat demikian ya, 11 rakaat ya, seperti itu. Bagaimana
Ya dengan 2 rakaat itu salam, kalau dipisah umpamanya nanti melakukan 3 rakaat berarti nanti 2 rakaat salam. Kalau umpamanya 5 rakaat, 2 rakaat kemudian 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian tambahi 1 rakaat. Kalau 7 ya seperti itu dan seterusnya. Lalu bagaimana? Yang akhir ini bagaimana? Summa yuhrima bil akhirati wayanmi bil akhirati al witro. Ya yang akhir ini, yang 1 rakaat ini diniati witir. Karena kan 1 rakaat seperti itu. Diniati witir. Usolli minal witri rakaatan. Seperti itu sudah. Jadi saya sholat dari bagian dari witir 1 rakaat, diniati witir. Lalu kemudian yang berikutnya, wayutakhayyaru fi ghairiha, dan dipilih pada selain akhir itu, yakni 2 rakaat tadi, baina niyati sholatil laili. Ini opsi pertama. Jadi opsi pertama daripada niat sholat witir yang mungkin agak janggal tadi, yang dimana itu merupakan sholat ganjil tapi kok salam 2 rakaat. Sedangkan pengertian ta'rif daripada sholat kan ketika sudah muhtatamatun bitaslim, yakni ditutup dengan salam. Jadi ketika orang sholat sudah ditutup dengan salam, itu kan sudah mustaqillah, sudah sendiri-sendiri, sudah independen. Lah ini yang menimbulkan kejanggalan itu di situ. Tapi di sini ulama menawarkan sebuah niat yang dimana telah dirumuskan oleh beliau di sini. Yang niat pertama adalah, ini opsi pertama. Opsi pertama ini adalah niat sholat lail. Usolli sholatal laili. Baru seperti itu. Baru kalau seperti itu boleh disebutkan rakaat ini. Jadi yang rakaat ini, yang menyebutkan adat rakaat ini harus memenuhi unsur-unsur ini. Ini harus menyebutkan ini. Usolli sholatal laili. Rakaat ini boleh menyebutkan rakaat. Itu opsi pertama. Kemudian yang nomor 2, wa muqaddimatil witri, atau opsi yang ini, yakni muqaddimatil witri. Bagaimana? Usolli muqaddimatal witri rakaataini mustaqbilal qiblati ada, dan seterusnya, itu kan sunnah itu tadi. Jadi usolli muqaddimatal witri. Opsi nomor 2. Opsi selanjutnya adalah wasunnatihi. Ini seperti ini. Usolli sunnatal witri rakaataini. Itu jadi ada sunnatal witri, ada sunnahnya, sunnah witir. Itu opsi nomor 3. Kemudian yang berikutnya adalah opsi nomor 4, warakaataini minal witri. 2 rakaat bagian dari witir. Kenapa seperti itu? Li'annahuma ba'duhu. Jadi yang nomor 4 ini adalah usolli minal witri, umpamanya usolli minal witri rakaataini, jadi seperti itu. Ada minalnya, bagian daripada witir. Minnya ini bermakna tab'id kalau menurut dari sudut pandang ilmu nahwu. Bagian daripada sholat witir. Jadi ini 4 niatnya ditawarkan oleh para ulama ketika nanti witirnya itu 2 rakaat itu salam itu. Kenapa kok seperti itu? Karena itu merupakan li'annahuma ba'duhu. Karena yang 2 itu tadi secara tidak langsung merupakan bagian daripada sholat witir. Bagian ini. Bukan keseluruhan, hanya bagian saja. Yang tidak sah itu seperti ini. Wala yasihu ayyan wiya birrakaataini witron li'annahuma syaf'un. Jadi yang tidak sah itu seperti itu. Tidak sah berniat 2 rakaat witir. Ini yang tidak sah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Usolli witron. Usolli witron rakaataini. Saya berniat witir tapi 2 rakaat, itu yang tidak sah. Atau usolli rakaataini witron. Itu hampir sama seperti itu. Itu yang tidak sah. Saya sholat 2 rakaat witir ganjil. Ini yang sepertinya tidak sah. Jadi seperti itu. Hati-hati yang menggunakan 2 niat ini. Tapi dalam hal ini seperti ini ada tawaran dari Imam Ghazali. Dalam hal ini mungkin untuk sebagai solusi daripada orang yang awam
orang yang belum mengerti mengenai detail-detail niat seperti ini, beliau membahas ya dalam kitab Ihya Ulumiddin. Nah, itu beliau itu menawarkan seperti ini. Mungkin bagi mereka yang berniat seperti itu, menyalahi aturan niat, sudah witir ini ganjil tapi rokaatnya dua rokaat yang seperti itu tadi, itu masih ada peluang untuk sah sholatnya. Bagaimana? Yakni bila yang 2 rakaat itu tadi ada unsur azm atau waham. Nah, azm atau waham untuk melanjutkan yang 1 rakaat. Misalnya seperti itu. Umpamanya sholat 3 rakaat ya, 3 rakaat witir. Oh, saya ini nanti pasti akan melanjutkan yang 1 rakaat. Setelah 2 rakaat pasti saya akan melanjutkan setelah 2 rakaat saya akan melanjutkan 1 rakaat. Itu ada keinginan kuat, ada dugaan kuat, ada maksud yang kuat untuk melanjutkan yang 1 rakaat ini, maka itu tidak apa-apa. Menurut Imam Ghazali itu seperti itu. Kalau gambaran yang tidak sah itu seperti ini. Ya, makanya dalam kitab Asbah wa Nadhair Dalul Falihin itu nanti dicantumkan ya di referensi insya Allah di video ini. Itu sepertinya tidak sah itu seperti ini. Niat itu kan ada 5 pembagiannya. Yang pertama adalah disebut dengan hajis. Hajis ini hanya sekelebetan saja, hanya sekedar lewat gitu saja. Ini hajis. Saya nanti melakukan sholat witir ini 1 rakaat sekelebetan saja. Atau umpamanya nomor 2, sudah mulai memikir dan mengalir. Namanya khotir ini. Khotir ini memikir dan mengalir. Nomor 3, hadisun nafsi. Ini sudah mulai memikirkan, sudah mulai pertimbangan antara melakukan dan tidak. Melakukan dan tidak, melakukan dan tidak. 50-50, 50-50. Lah, yang ini, yang ketiganya ini yang tidak dianggap nanti. Yang tidak dianggap sah. Contoh seperti ini, contoh kasusnya seperti ini. Saya melakukan 2 rakaat ini. Nanti yang 1 rakaat lah. Saya barangkali nanti hujan, saya mau tidak melanjutkan saya mau pulang pokoknya sholatnya. Memang sholat di masjid ini. Nah, saya mau pulang seperti itu. Nanti kalau umpamanya saya dipanggil teman saya ketika sudah dapat 2 rakaat, yang 1 rakaat tidak usah saya teruskan. Tapi kalau umpamanya tidak dipanggil teman saya yang 1 rakaat, ini namanya masih digantungkan. Yang melanjutkan 1 rakaat ini masih digantungkan. Nah, atau contoh-contoh yang lain bagaimana seperti itu. Lah, yang seperti ini nanti kalau masih ada digantungkan seperti itu, nanti ini tidak termasuk kategori azm. Sedangkan azm ini sudah presentasenya mau melakukan, ini sudah kuat. Nah, sudah 50% ke atas. Atau tidak azm ya waham. Ini sudah kuat juga. Jadi melakukannya ini sudah kuat. Kalau mau dipanggil teman saya, tetap saya melanjutkan sholat. Kalau umpamanya hujan, saya tetap melanjutkan sholat. Nah, itu sudah dugaan kuat. Tapi mungkin yang terjadi selama ini ya kebanyakan saja, ini mayoritas saja, walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada, itu kebanyakan masyarakat kita ya pasti ya yang 1 rakaat ini melanjutkan kan seperti itu, walaupun bagaimanapun tetap melanjutkan. Lah, yang seperti ini nanti dianggap sah oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, disebutkan seperti itu. Jadi kiranya seperti itu teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam-macam berkaitan dengan niat witir, demikian yang sah dan tidak sah berkaitan yang sah dan tidak sah ini juga ada solusinya seperti itu. Kiranya pertemuan kali ini demikian, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas sholat witir itu dilakukan setelah sholat tarawih atau sebelum tahajud, itu insya Allah kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.